selamat datang di Ruang Arung, persembahan dari Arung Coworking Space dan juga kolaborasi bersama CIC Entertain. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua nih hari ini. Nah ini mood episode kedua ini mulai bertambah naik karena kita sudah kehadiran sponsor nih. Wih, gila. Ini ada Sans Lava ya, yang bisa kalian beli langsung di Jalan Bali nih alamatnya. Tepatnya di nomor 3 Jalan Bali. Jadi nanti kalau mau cek Instagramnya nanti ada di bawah sini ya. Editor nanti di edit sini ya. Oke, di Ruang Arung episode yang kedua. Hari ini senang sekali nih saya sudah kedatangan salah satu anak muda kebanggaan Sulawesi Tengah. Siapa lagi kalau bukan si caleg gagal. Muhammad Taufan. Siap. Salam kenal semuanya. Siap. Tidak apa-apa nih saya bilang caleg gagal. Biasa Jo. Santai lah. Keluar nih. Biasa Jo. Kan memang gagal. Betul. Gitu. Ya. Apapun itu kita harus tetap berdamai ya, berdamai dengan hal-hal yang membuat kita. Tapi waktu gagal itu sempat drop down. Ya kalau mau dibilang drop karena kontestasi pertama ya. Iya. Merasakan geliatnya pertarungan politik untuk pertama kalinya. Ya pasti patah juga ini. Ya, patah juga. Tidak. Maksudnya ekspektasi bakal lolos. Ya, ekspektasi pasti. Ya. Nah, cuman realitanya belum. Nah, itu nanti kita bakal bahas di segmen-segmen tentang siapa sih sebenarnya seorang Open ini. Siap. Ya. Tapi tidak ada selabernya di dalamnya. Itu saudara saya itu. Itu. sama depannya, belakangnya beda mungkin. Nah, ini saya mau tahu dulu nama aslinya Open ini siapa? Karena orang lebih kenal dengan nama Open. Ya. Nah, kebetulan di Palu ini ada 1379 kurang lebih ya. nama 1700 dia. Iya. Kalau nama saya sebenarnya aslinya Muhammad Taufan, ada fam di belakangnya Daeng Malino. Itu turunan dari bapak Daeng Malino seperti itu. Muhammad Taufan dipanggil Opan. Relate ya. Karena saya punya teman itu ada namanya Fauzi, dipanggil Tojeng. Ini orang Palu kan biasanya ada nama belakangnya. Iya, betul. Randy apa gitu, Arif apa gitu. Betul. Kayak kameramen kita nih. Ini namanya Fadli. Keren. Di belakangnya Pado. Ya tapi begitulah. Nah, pasti semua orang pasti punya nama-nama panggilan. Apalagi Palu kan? Iya, panggilan. Apalagi dulu kalau main-main bola dulu zaman bola pasti bukan kalau ikut-ikut Liga Tarkam itu pasti komentatornya itu bukan namanya kita yang dia panggil, nama papanya kita. Halim Junior. Itu kasihan saya Pak. Iya, betul lah. Tidak ada di lapangan dipanggil. Nah, siap. Kamu kan apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pandemi bagaimana? Aktivitas kalau terbatasi atau malah makin padat? Sebenarnya kalau pandemi sendiri memang membuat ruang geraknya kita ini semakin terbatas. Oh iya, betul. Gitu. Kalau saya yang beraktivitas di how to my bolak-balik. Iya betul. Bolak-balik how to my itu Jakarta Palu Jakarta. Saya juga sekarang sedang menempuh kuliah di Profesor Dr. Mustopo Komunikasi Politik. Jadi sekarang banyak melalui Zoom sih sebenarnya. Kuliah jarak jauh ya. Cuman gerak-gerak politik sendiri karena saya berada di ruang kerja politik itu tetap turun ke masyarakat. Cuman intensitas kehadiran masyarakat itu dikurangi ya. Karena memang situasi yang betul. Nah, sebenarnya banyak kalau kita tarik ke belakang-belakang. Mungkin ada mungkin ada banyak nih orang yang taunya Kawapan ini adalah salah satu sosok yang sekarang ini lagi terjun di ranah politik. Nah, padahal nih kalau ditarik-tarik Rajal Ganteng satu ini masuk lagi supaya masuk spon. Siapa tahu tiba-tiba ada skincare masuk. Siap. Nah, dulu ya ada yang kenal
Kau Pan ini ketua Milanisti. Siap. Terus juga bahkan ada yang tahu Kau Pan ini adalah seorang mantan banker. Iya. Banker ya? Banker. Banker. Nah, itu kan jauh sekali tuh. Dan Kau Pan ini bisa dibilang kalau ditarik ke belakang-belakangnya melewati banyak fase karir gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba pada akhirnya endingnya saya tidak tahu apakah ini nanti bakal ending atau mungkin bakal ada karir lain-lain, mungkin ternak lele mungkin nanti ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kan nanti ke depan. Cuman maksudnya menurutku ini untuk menjadi seorang banker, apalagi menjadi seorang ketua komunitas besar yang ada di Indonesia, itu saya rasa sudah modal lah, modal. Tapi kenapa kok Open tiba-tiba ada di ranah-ranah yang seperti ini? Nah, boleh cerita dulu ke waktu yang banker dulu, flashback dulu. Sebelumnya saya kalau mau dibilang flashback, itu sudah berkaitan kental sekali dengan dunia politik. Jadi pada waktu tahun 2009, itu saya sudah menempuh akhir studi S1 di Unpad. Di Unpad. Saya awalnya sana apa tuh? Di FISIP, Sospol. Terus pertama awalnya saya itu di HI Hubungan Internasional di Pasundan Bandung, cuma terlalu nakal. Tiba-tiba pulang. Iya. Terpaksa kembali ke Haribaan di Unpad. Maksudnya nakalnya nakal apa nih? Tidak semuanya. Masuk kampus? Oh banyak. Atau cuma tatahan di kos? Mulai dari yang lem-lem, hirup-hirup, itu sudah semua dilewati. Alhamdulillah dilewati. Jadi sekarang udah terlalu bagaimana sih sebenarnya. Nakal-nakalnya anak muda dulu ya. Ya, cuman kalau kita mau flashback, sebelum saya di banker, saya sudah aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Juga aktif di beberapa event-event politik. Nah, selain saya memang berkecimpung dan belajar di Sospol, yang notabene itu adalah awal daripada pemikiran politik saya memang sudah ingin terjun ke politik dari dulu gitu. Selain background saya memang sekolahnya politik. Saya pernah aktif 2009 itu jadi tim saksi SBY Budiono dulu sambil kuliah. Jadi ini saksi lapangan, saksi mahasiswa, menggiring opininya mahasiswa. Oh, bukan yang di TPS, bukan ya? Bukan, dari masuk ke kampus dulu itu. Sampai dimarah sama dosen-dosen karena dulu ini kita kan dulu kalau 2009 itu ada Pak JK sama Wiranto. Berpasangan JK sama Wiranto. Nah, kental Sulawesi itu arahnya ke sana. Kalau kita bicara sukuisme, dukungannya ke sana. Jadi saya yang membawa SBY Budiono waktu itu dianggap kau ini gitu orang Sulawesi, kau bawa sudah, tapi itu pelajaran gitu, mulai dari situ. Tapi akhirnya berjalannya waktu, kan dulu itu kan kita ini harus kerja, butuh uang, terus belum ada penghasilan, mau cari kerja yang tetap. Akhirnya dibukalah pendaftaran waktu itu BUMN Bank Mandiri. Saya coba tes, ikut tes BUMN penerimaan pegawai tetap waktu itu. Alhamdulillah dari sekian banyak proses testing, saya terpilih dari 3 orang dari sekian banyak yang ikut tes. Jadi saya anggap boleh. Bismillah lah. Kesempatan masuk dulu kan. Tapi itu sudah selesai sudah selesai kuliah itu ya? Sudah selesai kuliah. Sementara penyelesaian skripsi sudah mulai proses tahap seleksinya waktu itu. Gitu. Akhirnya saya ikut tes, alhamdulillah gol. Sudah dijalani. Kan dulu itu kan istilahnya punya maid tua, punya pacar, tidak ada kerja. Jadi kerja di bank ini kan dasi apa kan? Keren, pantofel apa rapi, harum, minimal isi dalam gitu ke calon mertua. Jadi datang ngapel, pegawai bank Pak. Masuk. Tidak tahu ini padahal besok siapa lagi ini mau dicari orang bahan ini menasabah banget. Jadi tapi akhirnya berjalannya waktu kalau namanya dunia ekonomi, target, ditekan waktu. Pokoknya kita ini kalau sudah sering lihat jam, ada yang tidak betul di hidupmu. Gelisah kau gitu. Berarti tertekan hidupmu. Kapan pulang? Kapan gajian? Kapan Berarti waktu di bank itu? Iya, mulai berjalannya waktu, mulai merasa kayaknya bukan di sini tempatku, begitu.
nggak bisa saya di sini. Nah, sehingga kurang lebih saya hampir 6 tahunan saya berada di Mandiri. Sambil di Mandiri pun saya berpolitik. Jadi saya 2010 sampai 2016 kurang lebih saya di BUMN. Tapi di 2000 kepala Mandiri tidak. Pasangan tidak. 2014 itu saya main politik, padahal waktu itu nggak boleh sebenarnya sih. Oh begitu. Saya main waktu itu ikut jadi tim kampanyenya Prabowo Hatta lawan Jokowi JK waktu itu. Main belakang. Ya. Jadi pulang kantor ikut juga, ambil baju, bagi kalender dan lain-lain. Nongkrong di warkop. Dan dari situ mulai gundah waktu itu. Mulai nggak betul ini. Waktu itu masih zamannya teman nongkrong Juanda. Itu kan masih sedikit warkop. Berarti di zaman-zaman itu Kawapan ini sudah kerja di bank, tapi menyelipkan aktivitas di luar dari pekerjaan itu dengan politik. Aktif di organisasi kepemudaan dan politik. Nah, ada yang saya penasaran kan nih Kawapan. Itu kan jurusan kuliah, itu kan FISIP Sospol, kan Sospol. Nah, tiba-tiba ke bank yang notabene dasar pendidikannya ada ekonomi. Iya. Kira-kira tantangan apa yang Kawapan rasa waktu itu ketika anjir saya ini FISIP begitu ya? Kenapa tiba-tiba berhadapan dengan mesin ATM, hanya satpam, melayani nasabah, dimarah nasabah. Iya. Cuma intinya waktu itu generasi umurku lah waktu itu. Umurku anak-anak muda yang baru lepas sarjana, semuanya seramang goyang mencari kerja ini. Oh betul. Apalagi habis kuliah deh. Leasing lah waktu itu lagi rame-ramenya itu leasing, itu kreditan mobil dan lain-lain lah. Betul. Gitu. Diterima di bank ini sedikit di bawahnya PNS mungkin. Betul. Gitu. Mungkin tapi lebih keren bank lah stylenya. Jadi bismillah, gaji lumayan, kenapa tidak? Gitu. Gitu. Berarti tidak ada yang istilahnya faktor karena background pendidikan itu. Tidak ada. Di bank itu tidak ada menentukan latar belakang sekolahnya apa Yang penting S1 saja. Iya, nanti kan di training. Ya, betul. Penting S1. Nah, tadi kan Kawapan bilang pada akhirnya karena menarik flashback sebelumnya sebelum di bank itu kan Kawapan ini sudah aktif di beberapa organisasi politik. Nah, tiba-tiba menyelip ada kerjaan sampingan juga akhirnya main urus-urus yang berbau politik juga waktu sementara kerja di bank. Nah, pada akhirnya resign dari itu kenapa? Bakalai dan satpam kah? Yang pertama sudah lewat masa dinasku 5 tahun. Jadi kalau di perbankan khususnya waktu itu di Bank Mandiri saya sebut saja. Itu kalau sudah di atas 5 tahun kalau kita mengundurkan diri tidak bayar denda. Begitu. Oh, karena dulu waktu deal-dealan itu ada kontrak. Tanda tangan kontrak. Jadi kita kalau di bawah 5 tahun ada dendanya kalau keluar. Itu sudah di atas 5 tahun kan? Jadi saya anggap boleh nih. Saya mulai bergerilya. Gitu. Nah, akhirnya tahun 2016 saya putuskan untuk berhenti kerja, resign. Nah, waktu itu saya berhenti kerja itu terjadi pergolakan tuh di dalam keluarga. Karena apa? Bapak ibu mindsetnya jadi seorang pegawai itu kan sudah aman sudah. Pasti. Misalnya sudah terjamin lah. Sudah terjamin. Baru kau keluar, mau jadi apa gitu ya. Jadi bapak ibuku itu waktu itu bilang, kau ini mau jadi apa nak? Gitu. Apa lagi yang kau cari? Sudah dapat gaji bulanan, sudah istilahnya apalah, sudah aman. Tiba-tiba di situ ada kayak backsoundnya Samsung tidak? Apakah yang tidak ada. Kalau saya sih lebih punya prinsip kita harus cari zona nyamannya kita gitu. Bukan zona aman. Iya. Itu zona aman. Saya dulu jadi pegawai itu zona aman. Gaji tiap bulan. Cuman dalam diri tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Senin Jumat bangun pagi. Mungkin mayoritas daripada generasinya kita dengan rutinitas yang terpaku begitu. Betul. Monoton. Seperti kita kayak memberontak. Iya, betul. Saya nggak mau saya di sini gitu. Sedangkan di luar aktivitas perbankan saya lebih banyak aktif di ketemu orang. Betul.
terus otaknya otak politik sudah gitu, yang lebih suka mempelajari tentang kebijakan publik, sosial politik, sosial kemasyarakatan, interaksi dengan masyarakat, ya betul. Gitu. Karena akhirnya saya bilang, saya kalau keluar dari sini tentu nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke partai politik. Gitu. Jadi saya putuskan waktu itu kan dapat pensiun. Jadi kalau sudah 5 tahun kita mengabdi di BUMN, itu ada uang pensiunnya. Dari uang pensiun itulah saya putuskan untuk membuka sebuah usaha yang kamu bilang tadi. Namanya Baba Raffi. Tapi sekarang sudah dikelola sama ibu dan kakak saya. Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Berarti Kawapan ini memanfaatkan modal dari pensiun itu, betul, untuk biar paling tidak adalah dulu dibikin adalah pergerakan dulu kan, karena kita sudah tidak terima gaji tadi, yang tiap bulan kita terima kan. Tapi tidak mengajukan kur ke Mandiri lagi, tidak. Itu dia. Komi lagi. Gitu. Nah, akhirnya memutuskan resign dari bank karena menganggap itu adalah zona aman. Terus juga pada akhirnya mencoba untuk usaha yang alhamdulillah sampai sekarang masih. Ya. Nah, itu minum dulu. Kita minum dulu nih. Ada kopinya dari Arung Coworking Space. Ya. Jadi kalau di Arung ini Kawapan bukan hanya sekedar menjadi sebuah tempat untuk working space, ya. Tapi di sini juga kalian bisa nongkrong, pesan karena ada coffee shopnya juga di sini. Dan tempatnya sangat cozy sekali, asik sekali. Banyak beberapa space yang bisa kalian maksimalkan. Kalau di Jakarta saya ingat ini M Block. Betul. M Block. Nah, jadi kalau pulang dari aktivitas seharian, saya ke M Block tuh keren kalau sore-sore sampai malam. Kurang lebih begini. Nah, di Palu juga ada apa itu? Tapi kebalikannya, Blok M. Bola Kang Masoba. Ya, kayak gitu ya berarti. Nah, bagaimana caranya seorang Opan ini menarik betul-betul atau menjaga betul-betul kepercayaannya orang tua ini ketika wah ini orang tua sudah menaruh harapan besar nih, anakku sudah di bank gitu. Ya minimal sudah bisalah menjamin kehidupan secara mandiri. Nah, resign. Tapi buka usaha. Di situ ada pergejolakannya keluarga yang lebih pasti lagi. Akhirnya pada ujungnya, saya itu cuma bilang sama bapak ibuku, Pak, Mama, saya ini tidak mau jadi pencuri. Doakan saja saya ingin berusaha dengan caraku sendiri. Gitu. Karena saya yakin doa orang tua itu insya Allah mempermudah jalannya kita. Gitu. Alhamdulillah. Berjalannya waktu, usaha jalan, aktivitas sosial politik semakin terbuka lebar. Karena di situ doanya orang tua berperan besar buat saya, yakin saya. Komi juga, insya Allah. Saya pernah begitu, cuma dibilang natamim sekali kan. Saya kan DO tidak mau kuliah. Kamu mau jadi apa nanti kalau ini tidak selesai kuliah? Saya kayak ada drama-dramanya gitu. Ini adalah pilihanku. Tapi habis itu langsung dilempar pilihan 7 tahun kita biayai kau kuliah, kau bilang ini pilihanku. Pada akhirnya sukses nih untuk paling tidak sukses memberikan tidak, Ren. Tidak juga sukses. Tidak, maksudnya suksesnya memberikan keyakinan sama orang tua pada akhirnya. Saya resign dari bank, usaha. Tapi saya bakal coba cari yang memang betul ini bakal jadi. Ya, tapi itu termasuk sukses untuk meyakinkan mereka. Sukses, alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, Kawapan juga belajar. Nah, dapatlah di momen menjadi ketua ini salah satu komunitas klub bola Milanisti Indonesia. Ada chapter Palunya. Ya, Milanisti Palu. Sezione Palu. Nah, itu waktu sudah kerja di bank, sudah menjadi bagian dari anak Milanisti atau jauh sebelumnya? Sudah menjadi bagian Milanisti. Saya sudah menjadi bagian Milanisti dari tahun 2009. 2009 zamannya siapa itu? Apanya? Milannya? Iya, Milan. Beckham. Ronaldinho. Oh iya, betul. Gattuso masih main di situ. Masih main. Gitu.
Oke, 2009. 2009. Nah, setelah keluar dari bank itu selain ada aktivitas dengan organisasi politik dan pekerjaan-pekerjaan yang memang ada hubungannya dengan politik, tentunya juga kau kan menyibukkan diri dengan komunitas Milanisti ini ya, Milanisti Sejen Palu ini ya. Saya itu terpilih jadi ketua Milanisti sepulang saya dari San Siro. 2016. Jadi salah satu teknik kampanye waktu itu, member Sesion Palu pertama yang injakan kaki di San Siro, saya. Waktu itu, alhamdulillah. Jadi saya pulang dari situ, jadi punya modal kampanye ini. Nah, akhirnya pemilihan Kaposesione waktu itu, yang awalnya tidak diperhitungkan, ada calon kuat lainnya. Tiba-tiba saya masuk dengan teknik kampanye yang memang sudah saya geluti di dunia politik ini dan kampanye-kampanye itu. Saya coba membuat sebuah kampanye kreatif di internal Sezione. Alhamdulillah berhasil. Dan akhirnya terpilih. Nah, terpilih jadi ketua Milanisti itu setelah jauh resign dari bank ini. Kurang lebih 1 tahun. Waktu jadi masa jabatanku di Milanisti itu 2017, 2019. 2 tahun ya. Berarti istilahnya jauh sudah resign dari 1 bank. tahun setelah saya resign. Karena saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang ada di Milanisti. Katanya Kaupan ini setelah resign dari bank itu baru ke San Siro. Iya betul. Katanya mau melamar jadi ini cleaning service. Mau pada pertimbangan juga di Milan. Alhamdulillah. Nah, jadi ada baju Inter kayaknya di belakang. Ada. Nanti kita bakal masukin nih ya di dalam frame sini. Tunggu saya ini. Nah, jadi itu kan merupakan salah satu bisa dibilang adalah kebanggaan untuk pribadi, karena pertama kalinya bisa dibilang lah orang Palu pertama. Tidak juga. Iya, karena setahu saya kecuali mungkin ada yang liburan. Kalau yang memang untuk tujuan nonton bola dalam membawa misi komunitas, ada yang membawa misi komunitas, kayaknya baru Kaupan waktu itu. Alhamdulillah. Nah, tentunya ada konflik baru lagi kayak di keluarga nih. Tidak juga. Tapi anak ini resign dari bank. Justru namanya kita orang timur Indonesia. Ini keluar negeri ini kan di kalangannya kita ini orang timur. Keluar negeri ini kan kebanggaan keluarga ceritanya ini. Betul. Saya anak ke Italia itu. Cerita skut. Padahal dari tabungan juga, dari kumpul-kumpul duit dulu. Tapi memang karena saya punya kesempatan itu semua terbuka lebar pasca saya resign. Kalau saya tidak resign, tidak mungkin akan pergi. Nah, izin saja. Izin saja tidak di ACC susah kasihan kalau di perbankan ya. Kalau PNS, ASN, insya Allah lebih gampang lah, karena masih bisa fleksibel waktunya. Kalau di perbankan susah sekali. Mau ambil cuti saja susah, pulang malam. Tiba-tiba Kaupan di Milan ditelepon sama kepala bank, ada Pak Amri baca nih kalau nasabah Muriani nih. ATM-nya belum jadi. Susah. Nah, ini banyak orang yang penasaran juga nih Kaupan. Waktu memutuskan untuk, jelas ini adalah salah satu impian terbesarnya Kaupan. Untuk ke Milan ya. Jadi saya itu sudah jadi seorang Milanisti dari masih TK. Kenapa saya bilang itu? Karena baju bola pertamaku yang dibelikan bapakku itu AC Milan tahun 93. Jersey Seven Star. Yang dulu kita pakai dulu tuh dijualnya cuma di Matahari. Yang dulu kalau kita pakai tuh sampai di bawah lutut. Tak lewat pantat. Tapi itu terus dipakai. Iya. Main bola itu. Jadi sudah termindset sudah di otaknya kita, ini sudah klub bola waktu itu. Andai waktu itu dibelikan kayaknya misalnya baju jersey-nya Ascoli atau Verona, kayaknya cuman waktu itu kan cuma klub-klub besar yang dijual. Kalau sekarang kan gampang. Dulu klub-klub besar saja, paling kayak Barca, Real Madrid begitu. Tapi ya jalannya yang di atas saya dibelikannya baju Milan. Akhirnya sampai sekarang gitu. Nah, sebelum kita ke soal Kaupan ini ke Milan ya.
siapa pemain favoritnya Kak Opan di Milan? Kalau kita bikin peta formasi lah. Ya, betul. Ya, peta formasi. Iya, Kiper dulu nih. Kiper. Kiper. Okay. Dida. Woi, pasti. Back. Sayap dulu. Kalau formasi kan 4. Sukanya formasi apa nih? 4-2-3-1. Oh, oke. 4 back berarti. 4. Itu Cafu. Nesta. Maldini. Baru kirinya Costa Curta. Costa Curta Maldini. Sorry. Okay. Maldini di kiri. 2 di tengah Gattuso Pirlo. Bagi bola sama gelandang bertahan. Ya, 3 di depan Kakak. Baru Shevchenko saya taruh di tengah itu. Di belakang striker. Kakak, Shevchenko sama Rui Costa. Depannya Inzaghi. Saya baru mau tahan dulu nih. Tapi saya sudah itu kayaknya pasti. Jadi formasi dulu ini. Iya, betul. Kenapa tidak Pato? Betul. Tidak, kalau andai ibaratkan mereka ini masih bermain lah sama yang sekarang ini. Ya. Tidak lebih suka Pato sama Inzaghi, legend. Inzaghi nih kalau dibilang dia ini kayak apa ya? Kayak dia ini kayak anak-anak kompleks ya. Yang maksudnya dia ini kalau apa? Dia ini kalau datang itu tidak diharapkan gitu ya. Tiba-tiba nongol gitu ya. Tapi ada bawa snack apa gitu. Nah, dia kayak tukang parkir. Gitu. Tidak ada orang di depan. Pas mundur, ada ini. Beliau 2000. Lalu memang sosoknya Inzaghi kenapa disuka sama kawan ini karena memang faktor keberuntungannya El Pipo ini. Salah satunya. Iya. Yang kedua ekspresinya itu, semangatnya. Betul. Gitu. Dulu kan kalau dulu masih kecil ya enggak, yang penting suka bajunya warna merah hitam. Tiba-tiba dapat Golden Generation lah, Milan juara champion, itulah. Formasi tadi tuh, formasi Golden Generation buat saya. 2 kali champions. Gitu. Nah, ini lanjut ke cerita soal ke Milan itu. Ya. Nah, itu modal berapa banyak kalau boleh disonding di sini waktu itu kisarannya? Saya 2 minggu di sana itu karena undangan komunitas, jadi harganya di bawah harga normal. Ada paket ini ya kayak begitu. Paket. Kurang lebih ada 20 orang dari Indonesia. Yang satu-satunya dari Sulawesi Tengah, Palu, saya sendiri. Kalau angkanya kurang lebih 30 juta. Akhir cuma 30 jutaan gitu. Oh, tidak. 2 minggu kan itu. Ya bisa kita kayak alasan gitu mau ada keluarga di Milan. Bisa begitu. 30 itu sudah semuanya, maksudnya tinggal transportasi. Semua. Pokoknya tahu beres nih. Tahu beres. Sampai pulang ke Indonesia. Kecuali kalau mau beli makan sendiri. Beli bayar uang sendiri gitu. Tapi ada juga makan yang rombongan begitu. Ada. Sama-sama. Ada. Hotel. Iya, hotel udah include yang tadi itu. Semua. 30 juta. Wih. Kurang lebih lah. Nah, gimana rasanya Kak Opan ini ketika waktu itu kan pasti ada seleksi di regional Indonesianya ya? Ya, kurang lebih begitu, tapi tidak seleksi yang kayak mau masuk bank, bukan, tapi seleksi komunitas lah, karena dibuka waktu itu untuk kunjungan ke San Siro dari Indonesia itu kan dibuka kalau bisa sebanyak-banyak, cuman kan kuotanya ada terbatas. Dibatasi. Jadi kurang lebih cuma 20 orang kalau nggak salah. Dari Indonesia. Kalau nggak salah ingat ya. Atau se-Indonesia. Se-Indonesia. Lalu orang. Itu berangkat saya pikir ada yang dari Malaysia, Singapura. Enggak. Indonesia. Undangan dari IMC. IMC itu asosiasi supporternya Milan sedunia. Di sana yang ada di Milan ya? Iya, di Milan. Gitu. Nah, kan? Kalau yang ke Opan lihat langsung di sana atmosfernya, pendukungnya ini. Saya itu keluar dari hotel. Ya. Saya keluar dari hotel itu jam 12 siang waktu setempat. Itu matchnya mulai jam 8 malam. Bayangkan itu. Sudah keluar memang dari hotel supaya bisa masuk cepat ke stadion. Saking padatnya. Waktu itu. Lalu gimana di sana kayak penjual buah, es cukur, es dawet, maksudnya waktu pas dange itu pas kalau pertandingan itu gimana? Mereka jualan di depan, jadi depan jersey KW itu banyak di depan,
Banyak, tapi dia pakai minibus di jejer depan Oke. Terus depan stadion. tak campur tidak pendukungnya? Tidak, kalau pintu masuknya Milanisti, toh, kurva sud selatan dari pintu selatan. Beda. Kurva north Inter dari utara. Kenapa tidak? Ya supaya enggak bentrok gitu. Ya. Cuman di sana, di sana itu tidak kayak Indonesia. Kalau ketemu Persija Jakarta, Persib Bandung ketemu warna baku hantam, tidak. Di sana mulut saja, mulut kotor. Jadi paling jauh dia pegang bajumu. Ditarik-tarik begini. Apa ini jersey apa juga ini begini? Gitu. Jersey Polo Plaza begitu. Gitu. Pasar tua apa? Nah, ini saya ada teman nih yang kebetulan siapa tahu waktu kawan lalu sempat ke San Siro. Pernah lihat nih, karena teman saya ini dia itu 10 tahun di Milan sana dia ini. Nah ini dia, ada teman saya nih. Wih. Ini Pak. Baik. Dari sini. Ini dia. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Nah ini teman saya yang waktu kawapan sempat ke San Siro. Pernah lihat dia tidak di pendukan? Dia lalu ini ada warung makan Padang di Milan lalu ya. Dia kerja di situ. Makan Padang. Nah, kau kenapa pakai baju ini? Baju Inter. Mentang-mentang yang kita undang ini pecinta Milan. Kau sudah pernah ke San Siro belum? Saya ini sebenarnya GGMU sebenarnya. Apa itu? GGMU. MU. Cuma kenapa kau pakai jersey ini PS Blitar ini? Promosi. Promosi. Oh iya, dia ini jualan jersey nih. Apa nama jerseymu? Manonda Sportwear. Manonda Sportwear. Oke. Berarti Jalan Manonda. Nah, Jalan Manonda kan. Sungai Manonda. Lengkap itu barang-barangnya itu. Tidak basah jersey kau jual itu karena di sungai kau itu. Tidak. Sungai Manonda. Berarti dekatnya ada nasi goreng enak itu di tengah malam. Ada di perempatan situ. Ya. Ci, berapa banyak koleksi jersey yang kau punya? Boleh lengkap enggak? Lengkap. Liga Italia. Oke. Saya sebutkan semua ya. Iya. Klubnya saja karena kalau Liga Italia maksudnya kalau Liga Italia itu 20 klub itu. Inggris 20. Iya. Yang itu itu yang masuk 5 besar. Oke. Yang pertama sekarang itu AC Milan. Main aman dia, main aman. Untuk sementara. Iya. Kedua itu Napoli kalau tidak salah. Napoli, baru Juve, baru Inter. Ya, gitulah kronologi. Kasih saja. Liga Inggris saya sebutkan juga ini. Oke, Liga Inggris. Pertama itu Arsenal. Juara. Awal musim itu Kak, kalau baru mulai musim baru, Arsenal paling pertama. Iya, karena abjadnya sesuai abjad. Berarti masih nol. Sesuai abjad. Kedua baru MU. Baru Liverpool, baru Chelsea. Cukup 4 itu saja. Nah, katanya Liga Turki ada juga kau punya nih, kau punya jersey. Apa semua dia punya? Fenerbahce. Oke. Galatasaray. Apa lagi? Besiktas. Besiktas. Tapi yang baru itu baru Fenerbahce karena ada Ozil. Sama ini juga kata Liga Swiss. Apa namanya? Liga Swiss. Tapi lengkap klub-klub besar yang kau jual lengkap semua nih. Lengkap klub besar. Apalagi Arsenal itu, berserakan itu. Tapi tidak ada yang beli. Anjir. Oke, thank you, Ci. Siap. Sukses. Ganti bajunya tolong. Iya, itu juga lama jadi tempat lap-lap mejanya Arum juga nanti itu. Tapi kebetulan tadi dia itu santai saja. Santai. Oke. Saya ahli hisab juga, cuman ya enggak sebanyak-banyak. Banyak-banyak nih. Tidak sebanyak-banyaknya. Iya. Saya kalau suka cerita, nanti bisa kontrol.
Biasa tak bawa sampai rokok teman. Biasa. Nah tadi itu dia itu sebenarnya fans aslinya ini dia Arsenal. Dia pakai tadi dia sounding Arsenal. Padahal dia tidak tahu itu Arsenal. Tapi dia bilang tadi GGMU. Dia hanya gimmick saja. Dia orangnya gugup gitu. Sama kayak Arsenal awal musim gugup ya. Untuk merasakan kemenangan. Aduh. Karena menurutku Arsenal itu bukan klub sekarang, yayasan. Yayasan Arsenal terpadu. Nah lanjut lagi nih soal Milan. Yang waktu itu kan kalau sekarang kita lihat beberapa artis-artis ya kalau ke stadion nonton langsung bola stadion biasa ada kayak segmen yang mereka tuh dikasih gate atau tempat yang menyapa pemain. Waktu itu kau kan ada tidak? Waktu itu saya langsung ke base camp latihannya Milan. Sempat ada interaksi atau dapat tanda tangan? Interaksi apa? Langsung. Sama siapa? Banyak. Rata-rata pasti ketemu karena kita langsung ke tempat latihannya. Di Central Sportivo Milanello namanya. Kurang lebih Palu Parigi lah. Wih. Kayak begitu. Tidak beli lampa tidak? Tidak ada. Aduh. Ketemu waktu itu dengan siapa semua pemain? Waktu itu yang masih di Milan kan waktu itu lagi drop-dropnya. Jadi pemainnya juga mungkin sekarang sudah tidak ada semua itu yang di situ. Waktu itu kayak Honda, Yamaha, beda dong. Kisiko Honda ya. Honda kayak siapa Carlos Baca, Bonaventura yang sudah tidak ada semua kayaknya sekarang. Betul. Tapi beberapa kayak pemain-pemain legendnya Milan sempat ada lihat entah dia kan biasa kan kalau yang legend kan jadi staff ahlinya ini kan klub. Nggak ada. Tidak sempat. Waktu itu nggak ada. Sama sekali yang lawas-lawas tidak sama sekali. Nggak ada. Waktu itu. Nah bagaimana impresinya mereka ketika lihat orang Indonesia gitu? Maksudnya mereka tahu ini. Iya, karena Milanisti ini kan saya bisa bilang salah satu organisasi komunitas supporter yang sangat fanatik kalau di Indonesia. Loyal. Sampai can-cannya, bahasa-bahasanya, teriakan-teriakannya itu mereka hafal. Oke. Jadi pada saat kita di sana bisa dibuka langsung di akun resminya AC Milan. Dari waktu kita datang masih ada sampai sekarang. Ada. Kita ngecan bahasa Itali, bahasa can teriakannya Milan, sehingga memancing mereka melihat kita waktu itu. Rombongan itu. Ya, jadi caranya kita untuk mendapat perhatian, kita ngecam terus. Can itu gimana? Iya, dia nonton kayak gitu. Pokoknya kita ngecan sehingga mereka lihat, ini muka-muka yang asing ini ribut di sana, mereka datang. Seperti itu dia. Orang Indonesia tiba-tiba nyanyi chance-nya. Ya betul. Akhirnya sampai kita diundang ke meet and greet-nya waktu itu namanya Jurat Skutska dengan Gianluca Lapadula. Lapadula ini orang Donggala. Kan ada la-nya kan. Kalau orang Donggala kan ada lalanya biasanya. Larendi gitu. Larekeng. Oh, berarti ada meet and greet? Ada meet and greet. Skutska itu kayaknya jarang dipakai ini. Dulu sih dulu sering, nggak tahu, kurang lebih mungkin dia tikus-tikus. Ya. Jadi saya rasa dia itu ada kayaknya omnya di bagian pengurusnya Milan, makanya maksudnya saya tak masuk. Iya, ada ponakanku di rumah itu. Coba tenang nepotisme berarti. Kasih masuk dulu, dia tidak dipasang. Tapi yang bikin beda crowd-nya ketika kau penonton langsung itu selain karena bisa ketemu sama pemain-pemain Milan, apa kira-kira ketika rame stadion itu? Gimana ya cara bilangnya? Luar biasa lah pokoknya. Jadi perjuangan selain perjuangan dari kota Palu sampai ke sana itu sudah panjang. Dari hotel tempatnya kita tinggal sampai ke San Siro itu juga butuh perjuangan karena waktu itu kota Milan itu kalau derby itu kayak hari suci dalam tanda kutip. Oke. Rame. Jadi toko-toko itu tutup semua. Oke. Cepat tutup lah. Gitu. Bendera Milan Inter. Oh, dipajang di ini ya? Iya, di pinggir jalan. Jadi kumpul dulu supporternya semua baru berangkat ke San Siro sama-sama. Gitu. Jadi atmosfer di dalam itu luar biasa.
Sampai waktu itu diminta rokok, aku diminta gitu kan, sampingnya kiri orang-orang sana. Iya. Gitu orang Akamsi. Ya, Akamsi di sana itu mereka kurang bersahabat sama bahasa Inggris. Gitu. Mereka seperti tidak sama bahasa Inggris. Gitu. Jadi mereka pakai bahasa sana. Jadi cuma pakai kode-kode minta rokok kayak begitu. Berarti kalau kayak dorong kawapan interaksi pakai bahasa Indonesia, dorong tidak kayak kayak penasaran. Enggak juga sih. Ya yang kayak menyaut dari belakang. Sebelum kita berangkat kan, bahasa kayak ini. Jadi sebelum kita berangkat kita kan buat paspor di kedutaan. Jadi di kedutaan itu kita dikasih belajar bahasa keseharian lah sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau waktu saya ke San Siro dulu, salah satu sahabat yang dekat dengan saya waktu itu, mungkin sekarang lagi terkenal dia. Itu namanya Sadat. Yang punya Erigo. Oh, dia. Ya, itu satu kamar dengan saya. Kamar. Nah, dia anak Milanisti juga. Makanya dan dia lalu sama-sama. Iya, makanya waktu saya jadi ketua Milanisti, jaketnya Erigo, bayangkan. Ya, sampai sekarang ada itu. Satu-satunya komunitas yang jaketnya Erigo. Langsung sini ya. Keren. Belum terkenal Erigo waktu itu. Sekarang kan sudah sampai New York, betul. Sudah kemana-mana. Sudah artis-artis apa kan. Ya, siapa tahu Erigo nanti ya mau sponsor di sini, bisa lah kita gantung-gantung di atas ya. Nanti pakai kayu-kayu panjang di Nah, jadi itu dia tadi kan cerita soal kawapan ini pertama kali menjadi orang Palu yang pertama kali ke Milan, nonton langsung Milan bertanding. Nah, pulang dari situ kan kawan Milan tadi langsung pada akhirnya ada pemilihan ketua komunitas. Periodenya 2007 kan Milanisti itu cuma 22 tahun tadi. Akhirnya saya bilang saya punya peluang nih untuk menjadi menghandle sebuah organisasi komunitas gitu. Akhirnya terpilih kan voting waktu itu. Iya, voting. Nyoblos anggota-anggotanya. Iya. Nah, dari sekian banyak tadi flashback ceritanya kawapan ini pertama kali lulus kuliah, kemudian terjun ke dunia pekerjaan banker, kemudian ada pengalaman juga berangkat ke Milan karena suka Milan dari dulu. Nah, sampai ke titik sekarang dan juga jadi ketua Milanisti sempat. Nah, sampai pada titik sekarang ini yang tiba-tiba kembali lagi seorang Opan ini pure ke ranah yang namanya politik. Nah, kalau tadi kan ceritanya Kak Opan bilang katanya sudah ada sebelumnya pengalaman-pengalaman untuk kerja-kerja organisasi dan organisasi politik ini. Tapi pure memang betul-betul sekarang bisa dibilang agak mentotalkan diri ke dalam situ. Sampai akhirnya kemarin juga sempat bacalek juga. Nah, itu kenapa gitu? Jadi waktu itu memang saya sudah punya planning. Sudah punya planning dan sudah punya keinginan untuk bisa masuk dan terlibat di politik secara langsung. Nah, jadi karena saya yang berkecimpung di dunia organisasi waktu itu dan komunitas dengan intensitas yang lumayan sering dengan masyarakat maupun warga dan teman-teman seumuran maupun teman-teman ke bawah. Jadi perhatianku itu untuk daerah mulai meningkat seperti itu. Saya ingin terlibat langsung dalam kebijakan-kebijakan daerah seperti perumus kebijakan dan lain-lain. Karena kita ini sekarang anak-anak muda ingin sekali terlibat dengan perumusan masalah-masalah di daerah seperti itu. Susupu positif tapi maksudnya bagaimana kita ini ada kebijakan yang tidak kita suka, yang tidak kita berpihak, tapi kita ingin bisa didengarkan. Ingin bersuara. Tapi karena kalau kritik biasa di media sosial kan tidak susah. Itu hanya dianggap angin lewat saja. Betul. Bagaimana caranya untuk bisa diperhatikan, untuk bisa jadi sebuah masukan yang nyata untuk pemerintah daerah? Masuk ke politik. Itulah jalannya. Lewat keresahan-keresahan seperti itu. Nah, akhirnya jalurnya itu diawali dengan yang memang sudah betul-betul jadi serius lah. Kalau ceritanya itu saya mau cerita ada 5 partai politik yang waktu itu sempat tawari saya bergabung. Gitu istilahnya.
kalau orang Palu bilang kok masuk sini Jo gitu ya. Karena melihat sosoknya Kak Opan sebagai anak muda. Mungkin bisa jadi, ataupun mungkin aktivitas saya juga mungkin sering berinteraksi dengan orang-orang politik juga. Jadi kan sering dipanggil-panggil masuk sini. Ada 5 partai politik waktu itu yang tawari saya. Gitu. Jadi dari 5 partai politik waktu itu yang sempat mengajak saya bergabung. Warna birulah ini yang memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bisa mengekspresikan segala niatnya, segala gagasannya waktu itu. Saya diberikan ruang oleh waktu itu kakak saya almarhum. Waktu itu ada namanya Pak Atta Rajak, Kakanda Atta Rajak, dengan segala pengalamannya di organisasi, beliau memberikan kesempatan kepada anak muda waktu itu. Nah, di situ mulai berjalan, muncullah sosok AHY yang sekarang saat ini jadi ketum. Kalau kita mau bicara milenial, yang milenial sesungguhnya ada di Demokrat saat ini. Kenapa saya bilang? Ya, karena memang dia ketum milenial, masih muda. Nah, dan kecenderungan anak muda adalah memilih orang yang sama lah, seumuran, sebayanya, dan punya pemikiran yang sama dengan pemikirannya, seperti itu. Tapi kau kan dari 5 partai yang sempat mau menggoda Kak Opan ini, tentunya pasti ada tahap yang dimana Kak Opan mengulik, pasti betul-betul pelajari. Tidak yang asal, wah yang kuning kuat nih, gitu. Yang merah berani, gitu. yang warnanya ada kayak gitu lah. Pasti ada tahap-tahap mengulik. Nah, sebelum masuk betul-betul sama yang biru ini, apa yang menjadi patokannya Kak Opan ini untuk betul-betul terjun bergabung sebagai perahu politik? Itu tadi sih, Ren. Saya anak muda. Itu kalau kita mau bicara tipikal anak muda, milenial secara umumnya lah, ya sebutan milenial. Anak muda ini kecenderungannya adalah ingin didengarkan, bukan hanya dimanfaatkan. Ya, kebanyakan saat ini itu anak muda itu lebih banyak dimanfaatkan dalam tanda kutip, dimanfaatkan nanti pada momen-momen tertentu saja. Nanti dibutuhkan, begitu sudah terpilih atau didapatkan apa yang dia inginkan, ya kita dikesampingkan lagi, dianggap apa juga ini, kalau orang Palu bilang apa juga kau, nanti saya kau, gampang gitu. Nah, sedangkan anak muda itu butuhnya didengarkan, tidak harus langsung diadakan maunya, tidak, dengarkan, dilibatkan ya, didengarkan, dilibatkan, difungsikan sehingga apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi gagasannya, minimal bisa menjadi sebuah opsi dalam merumuskan sebuah visi dan misi kemasyarakatan, seperti itu. Jadi di Demokrat lah, di warna biru inilah saya mendapatkan itu, ruang itu saya dapatkan. Nah, bukan berarti yang lain tidak, tapi waktu itu saya pribadi di 4 warna yang lain yang waktu itu mengajak saya tidak mendapatkan itu, Ren. Itu kebanyakan waktu itu ya seperti ya gabung, dapat kartu, habis itu nggak jelas arahnya, makan malam sama-sama, foto makan malam, terus disuruh sana, disuruh sini. Nah, rindu Leska, tidak masalah, Ren. Disuruh itu tidak masalah, cuman karena tanggung jawab cuman pada momen tertentu, pada saat kita ingin bersuara, ingin menyampaikan gagasan, itu kita dipakai, sob. Itu yang susah. Itulah kendala gap kesenjangan antara senioritas dengan anak-anak muda saat ini. Itulah yang jadi kendala. Makanya saya alhamdulillah 2018 pernah mewakili Kota Palu, Sulawesi Tengah di Forum Pemuda Indonesia Sedunia. Itu waktu itu alhamdulillah saya mewakili Sulawesi Tengah, itu difasilitasi langsung oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak Longki Janggola. Waktu itu saya menyuarakan satu, Ren. Apa tuh? Itu equal opportunity, itu kesempatan untuk semua. Jadi kalau dulu kita itu menyuarakan kesetaraan gender. Perempuan laki-laki, itu memang tetap harus kita suarakan, tapi itu sekarang, untuk masa sekarang dengan keterbukaan informasi sekarang,
keterbukaan bonus demografi kita ke depan, saya menyuarakan equal opportunity, kesempatan untuk semua. Jadi semua berhak, siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau dia punya gagasan, dia punya niat, dia punya keinginan untuk mengabdi untuk daerahnya, jangan diberikan sekat. Silahkan. Masalah berhasil atau gagal, saya yakin anak muda itu move on cepat. Yang penting kita itu diberi kesempatan. Siapapun berhak. Jangan karena hanya nama belakang, marga, fam besar di belakangnya, sehingga seperti saya yang famnya ya mungkin dalam tanda kutip ya biasa aja, tapi tidak diberikan ruang untuk itu. Seperti itu. Jadi generasi masa depan Indonesia itu adalah generasi yang insya Allah akan banyak terlibat dalam pembangunan bangsa ke depan 100 tahun Indonesia 2045. Itu kita punya bonus demografi yang diprediksi tahun 2030. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi sebuah bencana demografi. Banyak usianya kita, usia matang, usia angkatan kerja, milenial, usia 20 sampai 40 tahun itu usia produktif. Betul. Puncaknya nanti Indonesia mempunyai usia produktif itu tahun 2030. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan diisi oleh gagasan, kreativitas, kolaborasi yang baik, saya yakin daerah, bangsa dan negaranya kita ini akan maju, Ren. Yang penting jangan lagi mensekat-sekatkan tadi itu. Termasuk anak muda ya? Iya. Betul. Jangan lagi kau anaknya siapa, fam apa kau, gitu. Apa latar belakangmu, ini nggak bisa sudah. Kau ke kantor partainya apa? Nggak bisa itu dilihat. Nah itu betul. Salah satu warna yang dulu menawari saya. Karena masih saya melihat datang, aspek itu ya. Karena saya datang naik motor, dianggap sebelah mata, Ren. Itu. Padahal kita tahu motor ini salah satu akses ke pelosok-pelosok ini. Betul. Ke Fortunermu itu kau kasih tinggal di jalan besar itu kau mau masuk. Paling jauh cuma ada desa di sana dan sudah. Jadi semua orang pasti punya masanya. Setiap masa ada orangnya. Jadi janganlah memandang seseorang itu sebelah mata. Kita semua ini sama insya Allah. Saya yakin bisa. Begitu, jangan mengkerdilkan orang. Betul. Gitu. Pokoknya semua berikan kesempatan, suarakan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah ke depan Indonesia akan menikmati bonus demografi itu jadi bangsa yang besar. 2030. 2030. Tapi saya penasaran nih, kapan? Kan banyaknya anggapannya orang yang katanya menganggap nih. Karena kalau misalnya orang tua yang dikasih pengalaman, yang dikasih kesempatan dan bersuara lebih lantang, karena mereka pakai prinsip orang tua punya banyak pengalaman. Sementara anak muda masih baru kali, gitu. Apa yang kau tahu, gitu? Begini. Nah, kalau kau kan sebagai orang yang sekarang menjadi backgroundnya anak muda, mau terjun di politik, melihat sisi-sisi opini-opini yang kayak begitu gimana? Orang tua punya pengalaman. Anak muda punya masa depan. Begitu dia. Jadi kolaborasi ini harusnya kolaborasi epic ya. Ini. Iya, epic sekali nih. Betul. Jadi kalau kita menghargai orang tuanya kita hargai orang tuanya kita, minta soan, minta pendapat, minta saran dan masukan untuk kita maju melangkah ke depan. Orang tua pun berikan kita jalan. Gitu, Ren. Jadi kalau baru mau maju juga kita sudah dibilang apa juga kau. Nah, ini susah. Kan saya pernah bilang. Jadi orang Palu ini ada satu kosakata yang paling pandang enteng di dunia. Betul ya. Iya, itu kosakata yang kalau dicari itu kosakata paling pandang di dunia buat saya. Ini Mbak ini kan Mbak. Itu Randy mana? Randy Pasar Tua. Mbak. Itu Mbak itu pandang enteng sekali sudah jelek sekali kau. Apa tidak mampu dia bilang tidak bagus dia itu. Atau biasa pas ketemu juga Ren, skut. Kalau bukan Mbak biasa cuma coba jangan pandang enteng di sini. Saling memberikan masukan, saling memberikan saran gitu. Yang berikutnya sebenarnya salah satu kendala daripada anak muda saat ini menurut saya
itu sebenarnya apa ya istilahnya, terlalu manja dalam arti dimudahkan oleh kemajuan teknologi informasi saat ini, sehingga dia bergerak pun agak merasa dari tempat tidur pun bisa. Memang betul, tapi kita ini butuh pergerakan-pergerakan yang mobile gitu ya. Datang ke sana, datang ke sini, belajar di sana, belajar di sini, supaya kita tahu secara langsung apa yang ingin kita perjuangkan. Seperti itu. Kalau cuma lewat HP, ini kan itu pun belum tentu dia yang pegang akunnya. Biasa dia gaji orang lain juga. Belum tentu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya saya sepakat yang sama Kak Opan bilang tadi, yang muda sama yang tua harusnya kolaborasi. Saya jadi teringat biasa kalau aktivitas-aktivitas, kalau acara-acara pesta, oh itu kan pasti di situ kita lihat bagaimana perannya anak muda sama orang tua bersatu. Yang babanting sapi, yang potong ini orang tua, tuh potong sapinya. Budaya yang babanting itu anak muda. Begitu pas yang masak orang tua, yang angkat baki ke anak muda, ibu-ibu, anak muda yang cover. Gitu. Keren. Coba kalau misalnya anak muda kok cuman suruh atur kursi, lap kursi saya kalau acara, harus tidur aja. Wow. Aduh. Berarti memang kesempatan untuk semua. Untuk semua. Ini yang perlu. Semua berhak. Gitu. Jangan nanti kau kasta fam biasa, jangan juga begitu sob. Sudah bukan waktunya lagi. Ada teman, dia itu padahal marganya lumayan terkenal. Marganya itu Luyu. Marganya Luyu. Oh, Marga Luyu. Tapi tidak tembus lagi. Wah, Marga Luyu. Nah, kalau bicara soal kesempatan untuk semua nih. Nah, ini kan saya dengar juga Kak Opan ini menjadi salah satu tenaga ahli yang ada di ini ya, di mana? Anggota Dewan RI ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau saya bisa kasih relate nih dengan ranah politik yang sedang dijalani sama Kak Opan nih, ya. Itu kenapa sampai bisa juga terpilih atau terjun ke, kenapa tidak pure saya fokus dengan satu partai ini, kan jalan untuk membranding diriku. Kenapa lagi harus repot-repot lagi ke, saya pikir tenaga ahli apa yang saya jalani sekarang sebagai seorang tenaga ahli DPR RI itu sudah jalan-jalannya sudah seperti itu, dan buat saya itu bukanlah sebuah kemewahan buat saya, tapi ini adalah jalan untuk saya belajar. Setelah saya lalu caleg gagal di Kota Palu, ternyata Allah punya jalan lain. Saya dikasih jalan di Jakarta DPR RI gitu. Jadi jalan kita ini bukan untuk disombongkan sebenarnya, tapi buat jalan ini menjadi sebuah pembuka jalan. Betul. Untuk belajar, siapa tahu insya Allah ke depan sehat-sehat walafiat dikasih mengabdi untuk negara ya. Seperti itu. Nah, berarti ini menjadi salah satu opsi selain kita Kawapan fokus di partai, juga adalah bagaimana caranya mengambil pengalaman lewat menjadi seorang tenaga ahli dari Pak Anwar ya. Pak Anwar Hafid. Nah, di satu sisi Pak Anwar lah yang memberikan kesempatan ini kepada saya gitu. Jadi sosok seorang leader, sosok seorang pemimpin, sosok seorang kakak, mentor buat saya adalah Pak Anwar Hafid. Pak Anwar ini memberikan jalan kepada saya dan anak-anak muda untuk bisa terlibat langsung kepada daerahnya, untuk mampu menyuarakan gagasannya lewat segala aspek seperti organisasi, kepartaian, ataupun macam-macam aktivitas kepemudaan. Pokoknya dia memberikan kesempatan yang sebesar mungkin untuk anak muda. Sosok seorang leader buat saya ada di dalam diri beliau sebenarnya. Kenapa? Karena simpel saja. Seorang pemimpin itu mau mendengarkan. Mau mendengarkan. Bukan hanya mau didengar ya. Bukan hanya mau didengar. Itu kadang yang masih ada mindset di generasi sebelum kita, cuma mau didengar, tidak mau mendengar. Betul. Tapi sosok seorang kakak saya ini yang saya anggap sebagai mentor saya, guru saya, Pak Anwar, itu adalah sosok yang mau mendengarkan. Hal kecil pun beliau masih bertanya sama saya. Jadi saya ini seperti anak muda yang,
Ini bupati 2 periode, anggota DPR RI, hal kecil pun dia masih tanya, Dek, menurut kau bagaimana ini? Itu sebuah kemewahan buat anak muda loh. Itu lewat ngobrol langsung. Ngobrol gitu. Saya kira bacet, Dek, so makan. Tidak itu tidak. Tidak. Jadi kalau seorang leader itu mau bersuara, maksudnya memberikan kesempatan kita untuk memberikan masukan buat dia, itu leader buat saya. Oke. Gitu. Ada orang kita baru kasih masukan, kau ini apa juga kau ini apa juga, ini kan bahaya ini. Tiba-tiba lagi mbak. Itu yang parah sekali. Nah, kawan, saya penasaran juga nih sama tadi kan sempat bilang salah satu mentor terbaik yang memberikan kesempatan ini kan Pak Anwar Hafid. Memang kalau bisa kita bilang ini adalah sosok Pak Anwar ini, dia adalah salah satu orang yang kalau saya melihatnya dia sosok yang tenang, pribadinya yang memang kalau saya lihat dia interaksinya banyak tapi tidak banyak gerakan tambahan. Orang bilang begitu. Kalau bisa saya ulik sedikit saja tentang Pak Anwar lewat Kaopan nih, memang sosoknya seperti itu. Itu bukan bagian dari branding politiknya, bukan gitu. Kalau dari pertama awal saya kenal beliau ini adalah sosok yang mau mengajar, gitu. Kita dibimbing. Marah pun itu menurut saya itu caranya membimbing kita. Membimbing ya. Jadi kalau mau dibilang tenang, ya memang begitu orangnya. Kadang-kadang begitu bermain juga. Ya karena beliau memulai sesuatu, memulai karirnya itu dari bawah. Sehingga tidak ada sekat di antara kita seperti itu. Nah, kalau kita tahu kan backgroundnya Pak Anwar itu pasti sudah banyak lah orang tahu kalau Rajal ini kan dari memang betul-betul dia dari bawah sekali. Dari kepala desa. Betul. Nah, ada yang menarik juga nih yang tadi sempat saya sounding di awal ya. Soal Kaopan yang kemarin kan sempat mencalonkan jadi caleg. Gagal. Nah, itu bagaimana? Bagi saya rasanya tadi kan sudah sempat disounding. Drop ada pasti. Tapi biasa di luar dari itulah, maksudnya di luar dari kekecewaan. Apa kira-kira hal yang paling positif dari dampak caleg gagal ini? Mencalonkan tapi gagal. Dampak paling positif buat saya adalah saya bisa banyak bertemu dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan warga, berkenalan dengan orang baru, sehingga mendapat sebuah pelajaran yang baru seperti itu. Jadi waktu itu kan proses kampanyenya itu habis gempa, gitu. Jadi orang lebih berasa lagi dekatnya, seperti itu. Saya waktu itu bisa dibilang salah satu calon anggota legislatif yang modal seadanya. Gitu. Tidak buang banyak. Enggak, saya sama sekali tidak pakai uang tos-tosan. Bisa silahkan dicek. Saya betul-betul melakukan pendekatan personal ke masyarakat. Saya datang ke rumahnya. Saya nginap di rumahnya ada juga. Tidak pakai orang lain ya sebagai juru bicara. Saya cuma baku bonceng, saya naik motor keliling. Naik motor keliling. Adapun beberapa teman-teman saya cuma bantu saya support saya sembako. Itu kan wajar, apalagi dalam keadaan pasca gempa. Jadi kalau mau dibilang modal-modalku itu ya modal duduk cerita, beli rokok. Soalnya biaya yang keluar ini biaya konsumsi lah. Iya, beli martabak, beli terang bulan, ngopi gitu. Sehingga timbullah kedekatan di situ. Kalau kita sudah mendapatkan kedekatan secara personal tadi itu, keinginan untuk mewakili aspirasi itu insya Allah semakin besar. Betul. Dibanding kalau kita hanya menghargai orang dengan 100-200 ribu. Gitu. Berarti memang ini sebenarnya bisa dibilang di kegagalan yang kemarin itu adalah proses belajar, meraba ya. Oh, kemarin begini dan belajar dari kesalahannya. Betul. Nantinya ini kayaknya di 2024 mau mencalonkan lagi. Insya Allah sehat-sehat, walafiat, diberi kesempatan. Bismillah. Amin ya. Semoga lancar lah. Oke, jadi thank you nih buat Kaopan tentunya. Dan kita masih punya satu segmen nih. Apa tuh? Jadi segmen ini lupa juga saya sounding sama Kaopan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya kita ada segmen yang terakhir. Jadi kita akan ada di segmen Pernah.
Oke, kawan Ruang Harum, kita masuk ke segmen pernah ya. Pernah. Iya. Pernah. Nah, gitu. Yang penting jangan embek. Ya. Ayo mana enteng sudah. Apa juga kau? Oke, jadi di segmen pernah ini nanti saya bakal melemparkan beberapa opini ya, kalimat yang nantinya bakal bisa dijawab lewat papan pilihan itu. Siap. Pernah atau tidak pernah. Nanti bisa jelaskan pernahnya kenapa atau tidak pernahnya kenapa. Gitu. Oke? Siap nih? Siap. Oke. Bebas. Yang pertama, segmen pernah atau tidak pernah. Iya. Pernah atau tidak pernah lupa menyimpan barang? Pernah. Apa tuh biasa? Saya ini paling suka lupa barang. Untung alhamdulillah sama itu aku itu gunanya menikah, makanya kaum yang belum menikah. Itu dia. Maksudnya begini, perempuan ini punya insting insting di mana dia bisa mendapatkan barangnya kita yang hilang, Pak. Betul. Itu dia. Iya. Cuma biasa barangnya laki-laki ini biasa lebih banyak di luar. Barang apa ya? Motor dipinjam teman, biasa gitu. Berarti pernah ya? Oh, pernah. Biasa paling sering apa? Ketinggalan HP, ketinggalan kita kacamata. Kita pernah minggu lalu sempat itu ketinggalan tas. Kacamataku ini saya bawa ini. Oh, gitu. Iya. Berarti solusinya menikah ya? Berat juga caranya. Salah satu. Ada 100 juta uang panah itu. Berarti pernah ya? Pernah. Kunci motor. Wah, apalagi yang kecil-kecil. Oke. Nah ya. Oke, selanjutnya. Pernah atau tidak pernah salah tegur orang di jalan atau dimanapun? Oh, pernah. Wih, pernah. Pernah ya? Itu ekspresinya kau kan ketika salah tegur orang, maksudnya tegur dalam, kan ada orang yang biasa kadang tegur mirip orang, kan? iya mirip gitu. Tapi ketika salah, langsung sorry. Ada pernah kejadian, singkat saja saya ceritain ya. Kejadian itu waktu itu konsernya Mulan Jamila 2008, 2007 kayak begitu. Nah, jadi temanku itu kan gondrong, gondrongnya keriting, gondrong keriting. Jadi lagunya lagi beatnya lagi tinggi nih. Jadi melompat kan di space baru melompat masih. Habis itu tiba-tiba ternyata ini teman ini ke kamar mandi. Yang gondrong ini. Saya kan namanya rame kan sekelebat, ternyata ada gondrong yang lain di situ. Akhirnya waktu itu Mulan Jamilanya lagi nyapa tangan begini. Kita saking excitednya, Mulan Jamila ini, Pak. 12 tahun lalu, 13 tahun lalu. Sampai saya jambak itu rambutnya teman itu. Saya kira teman. Ditarik begini kepalanya, Pak. Pas bawahnya bukan. Ternyata anak biru buli. Aduh. Anak kam sih. Jadi bagaimana tiba-tiba untuk ada kan terpaksa dong. Minta maaf ini. Hati-hati kawan. Sama kriwel-kriwelnya. Gondrong keriting ini, mendingan gondrong lurus, masih bisa dilihat patokannya. Keriting ini, Pak. Keriting ini beda sekali. Berarti pernah ya? Pernah. Oke. Nah, selanjutnya nih. Pernah atau tidak pernah emosian sampai tidak terkontrol? Emosian sampai tidak terkontrol. Iya, pokoknya yang marah. Wih, pernah ya. Sosok ya kawan yang bisa saya bilang cool ini, maksudnya dalam artian murah senyum. Pernah juga berarti emosi yang betul-betul tidak terkontrol. Iya, kalau namanya emosi ini kan kadang manusia ini punya batas juga, Sob. Betul. Iya, punya batas. Mau sampai kalau kita sudah di luar ambang batasnya kita, ya mau bagaimana? Manusiawi lah. Manusiawi. Tapi pernahnya itu waktu emosi dari apa? Apa ya? Rumah tangga apa? Tidak. Masalah pertemanan. Pertemanan ya. Ada teman yang bikin nasumpus sekali. Iya, ada begitu. Gitu. Yang kita sudah masuk akal sudah. Apalagi mungkin waktu pas kemarin gagal. Sebenarnya tidak juga sih, kalau gagal kemarin itu tidak juga sampai bikin tensi kan, tidak juga. Saya kira karpet di masjid ditarik ulang gitu. Aduh. Tapi kalau caranya kawan untuk mengatasi ketika lagi emosi, masih bisa ada cara-cara untuk? Saya sih sebenarnya kalau emosi atau tidak emosi,
Alhamdulillah ya dari dulu gampang lah kalau cuman mau kasih reda emosi itu gampang lah. Paling ngopi aja. Ngopi atau dia bangun tidur sudah enak. Sudah lupa ya. Gitu. Karena dalam agama pun juga begitu. Ya, betul. Marah berdiri duduk ya. Marah duduk baring ya. Marah baring mati juga. Berarti pernah ya? Pernah. Oke. Nah, ini lagi. Pernah atau pernah lupa bawa dompet saat mau membayar sesuatu? Oh, pernah. Pernah? Tidak pernah. Wih. Kalau saya urusan begitu teliti. Orang bank lah ya. Itu minimal ada lah dompet digital. Jadi sebelum kemana-mana itu harus dipastikan. Itu pasti harus ya. Begitu. Karena resiko sekali. Resiko sekali. Tapi kalau keluar dari MyTuat, dompet pasti bawa. Sama MyTuat dompet maksudnya. Aduh. Mana dompet? Yang ini. Intinya kalau sudah punya MyTuat nanti gitu. Komiu kasih rezeki ke dia, tambah banyak rezeki. Betul. Insya Allah. Sama dengan orang tua, sama dengan kita sedekah. Rezeki. Yakin. Rezeki suami, rezeki istri ya. Betul. Doa istri untuk suami. Oke, ini selanjutnya. Berarti ini tidak pernah ya. Nah, ini yang terakhir nih. Karena tadi sudah sounding soal istri, kita mau tes nih. Pernah atau tidak pernah? Bohong sama istri? Pernah. Oke. Jadi pernah bohong sama istri itu dari segi apa kira-kira? Ini kalau kita mau tarik pasti banyak. Saya ini kan memang anak nongkrong. Iya betul. Suka ngopi, suka keluaran malam. Jadi begitu menikah, tentu adaptasi kebiasaan baru, begitu. Jadi kadang ya pulang malam nonton bola, betul. Gitu. Di mana? Tidak ada nobar. Padahal nobar. Tapi pernah bohong tidak kalau misalnya di kontak, nomor di kontak? Misalnya kayak Dinda siapa diganti Iwan Batako. Dia pernah begitu. Nggak pernah. Tapi saya yakin nih sosok kayak Kaupan ini dari kelihatan dari orangnya saya memang setia dia. Gitu. Selingkuh tiada akhir. Berarti kami pernah bohong. Belanja untuk kebutuhan. Oh itu apa lagi? Pernah sekali itu. Pernah. Tapi cara menginisiasi ketika ketahuan bohong misalnya sama istri, apa kira-kira? Ya sudah minta maaf. Ya. Ini langsung pada intinya sebenarnya lebih gampang minta maaf ya kalau minta izin ya. Semakin banyak kita ngoceh, semakin perang dunia ketiga. Jadi langsung pada intinya saja. Betul. Habis banget beli jersey lagi. Betul. Aduh. Nah, thank you nih buat Kaupan sudah mau mampir di Ruang Arung. Kita sudah melewatkan 2 segmen sekaligus, sudah ngobrol-ngobrol banyak juga dengan sosok seorang Kaupan ini. Dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini di Ruang Arung episode yang kedua, semoga bisa dapat manfaat untuk kalian semua tentunya. Amin. Sehat selalu buat Kaupan ya. Terima kasih teman-teman semua. Ren, siap terus. Semoga lancar-lancar aktivitasnya dan semoga apa yang diharapkan kedepannya bisa terrealisasi. Amin. Dengan doa yang sama. Yap, betul. Oke, thank you buat kalian semua. Terima kasih buat Ruang Arung. Terima kasih banyak juga buat Arung Coworking Space. Teman-teman Sia-Sia Entertain. Terima kasih juga buat Sense Lava ya. Terima kasih juga semuanya kru yang bertugas. Sampai ketemu lagi di episode Ruang Arung selanjutnya. Saya Randy Brandi undur diri dan Muhammad Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.